Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun. Kita ketemu lagi di perjalanan materi HTML5 dan CSS3. Di perjalanan materi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai struktur dokumen dari HTML. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ini dalam menjelajahi HTML5 dan CSS3 untuk menggunakan tag judul, paragraf, list, dan menampilkan gambar. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk menggunakan tag judul atau heading tag. Untuk Hello World, kita hapus terlebih dahulu karena pada materi ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Tag heading digunakan untuk menentukan hierarki dari konten web. Tag heading ini biasanya digunakan untuk membuat judul di setiap informasi yang ditampilkan di halaman website. Pada halaman project HTML kita, coba teman-teman ketik H, maka akan ditampilkan layar H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Semakin besar nilai bilangannya, semakin kecil ukuran teks yang akan ditampilkannya. Kita mulai menggunakan H1 dulu. Coba teman-teman klik H1, kemudian kita isi dengan judul artikel menggunakan H1. Kemudian bisa disimpan. Mari kita lihat dari browser. Ini efek dari menggunakan heading H1. Judul artikel menggunakan H1 merupakan adalah isi dari ini. Tagnya H1 sebagai tag pembukanya, kemudian ditutup menggunakan /H1. Nah, sekarang coba kita copy. Sehingga ada terdapat 6 baris. 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita ubah untuk yang baris kedua menggunakan H2. Ini menggunakan H3. Kemudian H4, H5, H6. Begitupun untuk penutupnya. H6. H2. Untuk isinya juga sama. Dan H6. Selanjutnya kita simpan, kemudian kita jalankan di browser. Kalau teman-teman perhatikan, judul menggunakan tag H1 ditampilkan oleh browser dengan font yang paling besar bila dibandingkan dengan tag yang lainnya. Misalkan H2, H3, H4, H5, dan H6. Tag H6 ditampilkan oleh browser dengan ukuran yang paling kecil. Sekarang kita kembali ke text editor kita. Sekadar informasi aja untuk teman-teman bahwasanya mesin pencari Google dalam mengindeks struktur dan konten sebuah website itu menggunakan heading terlebih dahulu. Sekarang kita coba untuk menggunakan tag paragraf. Kita hapus tag H6 sampai H2. Sedangkan tag yang digunakan untuk menampilkan isi dari artikel atau informasi, HTML menyediakan tag khusus yaitu tag paragraf. Untuk menggunakan tag paragraf, teman-teman bisa ketik P, kemudian kita enter untuk paragrafnya. Nah, isi dari informasi itu bisa ditampilkan di antara tag pembuka paragraf dan tag penutup paragraf. Harusnya seperti ini. Misalnya kita ketik untuk judulnya kita ganti menjadi teknologi. Kemudian kita simpan, kita jalankan di browser.
Biasanya di tag untuk paragraf ini akan ada pengaturan margin, kerataan, kemudian rata kiri, rata kanan, seperti itu. Dan itu bisa kita lakukan nanti di materi CSS. Kita kembali ke text editor. Nah, penggunaan isi dari informasi, kita menggunakan tag P. Ini tag pembuka dan slash P adalah tag penutup terhadap paragraf ini. Kemudian penggunaan H1 atau heading, yang paling besar adalah heading H1, itu digunakan untuk menulis judul dari sebuah informasi. Sampai di sini semoga teman-teman dapat memahami dengan baik. Selanjutnya mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk menggunakan tag list atau daftar. Untuk menggunakan tag list atau daftar, teman-teman bisa ketik li, kemudian tab. Maka akan ditampilkan tag pembuka li dan tag penutup yaitu /li. Sebagai contoh, saya akan tulis front end di dalamnya. Misalkan di sini saya tulis front end. Kemudian saya copy. Saya tambah satu baris lagi. Misalkan back end. Nah, sekarang kita simpan. Selanjutnya kita jalankan di browser. Penggunaan daftar ini untuk membuat satu list terhadap dokumen seperti ini. List ini disebut another list atau list symbol. Nah, sekarang kita kembali ke text editor kita. Selanjutnya akan kita mengubahnya menjadi list berbentuk angka. Untuk mengubah list ini menjadi angka, kita bisa tempatkan satu list lagi di atasnya, OL, kemudian tab. Nah, kemudian kita turunkan untuk penutup OL-nya, tempatkan di bawah li. Supaya kodian kita terlihat cantik, kita tab aja untuk daftarnya. Drag, kemudian tab. Sekarang kita simpan. Mari kita lihat hasilnya di browser. Order list atau list angka ini dibuat untuk menggunakan tag OL di sini ya. Saya akan bikin satu list lagi, satu daftar lagi. Misalkan full stack. Saya simpan. Kemudian saya akan gunakan satu buah atribut stat yang bisa disisipkan di OL. Di sini kita bisa tambahkan satu atribut stat. Nah, tab. Dengan menggunakan atribut stat ini, kita bisa menyeting mulai dari angka berapa list ini akan ditampilkan. Misalnya kita akan mulai dari angka 5, maka di atribut stat kita tulis 5. Sekarang kita simpan, kemudian kita jalankan. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan atribut stat ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman, mau dimulai di angka berapa untuk listnya. Sedangkan untuk daftarnya masih menggunakan li. Sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami dengan baik tentang penggunaan tag list atau daftar di HTML. Selanjutnya mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk menampilkan gambar pada halaman website. Kita akan menambahkan sebuah gambar di halaman website dengan fungsi img. Kita taruh di sini. Ketik img, kemudian tab. Pada elemen ini ada dua hal yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah src, yang kedua adalah alt. src dan alt ini disebut dengan atribut yang menentukan karakteristik dari properti di elemen img. Sekarang kita ambil gambar terlebih dahulu, kemudian kita simpan di folder tutorial HTML. Saya biasanya kalau mengambil gambar itu di Excel. Misalnya saya ambil programmer. Ini dia. Kita ambil, kita cut, kemudian di desktop kita ada folder tutorial HTML. Kita buat satu folder img untuk menyimpan gambar-gambar di project HTML kita. Paste di sini.
Kemudian kita rename, misalkan gambar. Oke. Di folder tutorial HTML kita memiliki satu buah subfolder diberi nama img yang tujuannya untuk menyimpan gambar-gambar dari project HTML kita. Selanjutnya kita gunakan tag image-nya. Di sini ada img spasi src. Nah, di sini itu adalah untuk mengambil atau menampilkan sumber dari gambarnya di mana. Tadi kita bikin satu folder dengan nama img. Kemudian slash ini menunjukkan bahwa kita mengarah ke satu folder di project kita namanya folder img. Kemudian akan ditampilkan di folder img itu ada beberapa informasi. Misalkan ada isi apa aja sih? Kebetulan karena kita masih ada satu gambar, kita klik aja gambar yang tersedia. Ini menunjukkan filenya, gambar. Kemudian .jpg adalah format dari gambarnya, sedangkan img itu menunjukkan foldernya, bahwa gambar ini ada di folder img di project tutorial HTML. Sekarang kita simpan, kemudian kita jalankan. Nah, ini gambarnya sudah tampil. Besar sekali ya. Oke. Penulisan file ini harus sesuai dengan nama filenya. Jika kita salah melakukan pengetikan, misalkan gambar, harusnya namanya gambar, tetapi kita tulisnya gambar, dia tidak akan tampil. Coba kita lihat. Nah, dia tidak akan tampil, dia akan kosong. Karena dia tidak mengenali yang ditampilkan itu apa. Dia mengarah ke folder img, tapi untuk file gambar ini tidak ada di foldernya. Tidak ada di folder yang ada gambar. Nah, sekarang kita kembalikan. Kemudian kita save. Coba kita jalankan lagi. Nah, ini tampil lagi. Nah, sekarang kita menuju ke atribut dari ALT. Atribut ini digunakan untuk mengambilkan teks alternatif dari gambar. Atribut ini sangat bermanfaat ketika gambar tidak tampil. Daripada tidak menampilkan apapun kepada user, sebaiknya gunakan atribut ini. Sekarang mari kita sisipkan di atribut ALT ini. Misalnya ini adalah gambar. Ini adalah gambar. Sekarang kita simpan. Kita buat ini tidak benar, gambar underscore. Kemudian kita simpan. Sekarang kita jalankan. Nah, atribut dari ALT ini akan ditampilkan seperti ini di bawah ikon gambar. Karena gambarnya tidak ditemukan, kemudian ditampilkan ikon dan ini ada tulisannya. Kalau tidak ada ALT, maka akan ditampilkan kosong aja. Ini adalah gambar. Ini adalah gambar. Sekarang kita kembalikan ke posisi sebelumnya, ke posisi yang benar, kemudian kita simpan dan kita jalankan lagi. Kita akan mengatur tinggi dari gambar yang kita tampilkan, karena kalau kita tampilkan gambar sesuai dengan aslinya, bisa saja gambar itu terlalu besar dan kemudian hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa diatur oleh kita untuk tinggi gambarnya berapa. Penggunaan tinggi gambar itu masih di atribut di src. Kita tampilkan di sini, misalkan kita pilih angkanya 150 ya. Edge tab 150. Penulisan 150 ini ukurannya pixel ya teman-teman ya. Sekarang kita jalankan. Nah, gambarnya akan seperti ini. Tingginya 150 pixel. Kemudian lebarnya dia akan proporsional. Lebar ini bisa diatur, misalkan mau dibikin 150, tetapi karena gambarnya ini landscape, maka ketika akan kita bikin 150, hasilnya akan tidak bagus ya. Kita coba ya. Misalkan di wide. Kita samain 150 pixel. Kita simpan, kemudian kita jalankan. Nah, gambarnya akan seperti ini. Jadi tidak proporsional. Oke, sekarang kita hapus wide-nya. Wide ini untuk lebar, height ini untuk tinggi ya teman-teman ya. Oke, kita hapus. Pengambilan gambar menggunakan folder itu menggunakan media internal. Yang dimaksud dengan media internal adalah bahwa sumbernya ada di folder atau di internal dari project kita.
Misalnya kita mau ngambil dari website yang lain. Oke, sebagai contoh, saya mau menampilkan ini di website kita dan kita tidak perlu download. Kita ngambil saja gitu kan, ngambil linknya. Caranya adalah open image in tab. Nah, ini ada URL-nya yang bisa kita panggil. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita simpan, kemudian kita jalankan. Nah, ini gambar ini kita ambil dari website yang lain di image pixel ya. Ini ada URL-nya. URL yang dipanggil adalah ditempatkan di src. Nah, penggunaan pengambilan gambar ini disebut dengan pengambilan dari pihak eksternal. Sedangkan yang tadi, yang sebelumnya, ini dari internal. Kenapa internal? Karena kita ngambil dari folder di project kita. Sedangkan yang tadi kita ngambil dari URL orang lain. Sebenarnya tidak disarankan untuk mengatur size gambar di sini di HTML. Seharusnya kita melakukan hal ini di CSS. Karena kita belum masuk ke materi CSS, maka untuk sementara kita atur di sini dulu. Untuk mengetahui tentang atribut-atribut yang ada di tag img. Oke teman-teman, sampai di sini perjalanan episode kita kali ini. Kita akan lanjutkan perjalanan kita di belajar HTML5 dan CSS3 di episode berikutnya. Saya sangat berharap sekali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ini bermanfaat, silahkan tinggalkan like pada video ini sebagai tanda kalau teman-teman sudah mengikuti materi ini. Jika teman-teman baru ada di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Supridev. Sampai ketemu di episode berikutnya.